Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kristalisasi kita kitab Bilangan. Kali ini kita ambil tema ular tembaga, ya, yang ada di dalam Bilangan pasal 21. Ini ceritanya setelah Harun mati, ya. Dia ini tahun ke-40 nih. Ceritanya di tahun ke-40 Harun sudah mati. Nah, mereka di Gunung Hor. Mereka berangkat ke arah Laut Teberau. Jadi kalau lihat Gunung Hor itu sebenarnya dekat dengan Kadesi Barnea, tempat 12 pengintai itu. Kemudian karena orang Edom melarang, orang Israel tidak boleh melewati daerahnya, dia terpaksa mutar begitu, ya, di padang gurun itu. Dan dikatakan di sini bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan, ya, karena dia di sini merasa makanan juga sudah mana itu juga sudah dia muak. 40 tahun memang, tahun terakhir lah ini. Generasi kedua generasi pertama masih ada, ya, sebelum pencatatan nanti di dataran Moab itu, ya. Nah, di sini mereka bersungut-sungut, ya. Dan ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Karena mereka bersungut-sungut, mengeluh karena sudah 40 tahun ini berjalan di padang gurun. Tuhan kirimkan ular-ular tedung itu, magut orang Israel, dan akhirnya bertobat orang Israel itu. Dia ayat 7, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau, dia ngomong kepada Musa begitu, ya. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Dan lalu Musa berdoa dan Tuhan kasih solusi. Disuruhlah Musa membuat ular dari tembaga. Ya, nanti kita lihat ular dari tembaga. Tembaga itu kan simbol daripada penghakiman. Kita tahu kalau emas simbol daripada sifat dasar Tuhan. Kalau perak simbol daripada redemption, penebusan. Ini disuruh buat ular tembaga, ya. Ditinggikanlah ular itu. Kemudian dikatakan di sini, taruh tiang itu ular itu, ya. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat ular itu, ular tembaga itu, dia akan tetap hidup. Nah, ini udah cukup lah, ya, ceritanya, ya. Saya rasa enggak terlalu rumit ini ceritanya. Hanya nanti kita langsung aplikasikan aja. Ular tembaga itu simbol apa? Karena kita tahu perjanjian lama itu kan simbol, perjanjian baru ini realitanya, ya. Jadi apakah ular tembaga itu, ya? Simbol apa dia? Nah, ini kita dapat bantuan dari surat Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hati-hati dulu, ya. Ini memang ular tembaga itu merupakan simbol, ular tembaga yang ditinggikan itu merupakan simbol daripada Kristus yang mati ditinggikannya di kayu salib. Tapi hati-hati juga, bukan berarti Kristus itu adalah ular, ya. Karena begini, kita pahami dulu, ya. Ada 3 poin lah setidaknya kita harus belajar ini. Yang pertama, kita lihat dulu ular di Taman Eden, ya. Kita lihat dulu itu simbol semuanya. Ular itu iblis, ya kan, semua kita tahu. Kalau kita lihat di Kejadian itu, ya. Coba dulu, ya, kita masuk dulu ular di Taman Eden, baru nanti kita lihat bahwa Israel itu bersungut-sungut itu karena ular sebenarnya, ya. Sifat dasar ular itu masuk kepada Israel sehingga mereka bersungut-sungut. Nah, Tuhan memagut orang Israel dengan ular-ular jasmani itu agar orang Israel sadar, ya, bertobat, dan nanti dia memandang ular tembaga itu, ya.
Baru nanti kita akan poin kedua itu kita bahas itu. Nanti poin ketiga kita akan melihat simbol ya, realita daripada salib Kristus ini ya. Supaya nanti kita tahu ya. Kita mulai dulu lah ular di Taman Eden ini ya. Tidak usah kita baca itu karena kita sudah paham lah ceritanya itu ya. Di situ ular itu bisa bicara ya. Jadi itu bukan ular jasmani ya, karena di situ ular bisa berbicara mencobai si Hawa ya. Nah, jadi ular itu jelas di situ. Kalau sudah lihat Kejadian pasal 3 itu dibilang ular itu binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan ya. Kemudian kalau kita lihat di kitab Wahyu ada muncul dua kali itu ular itu, naga ya. Di pasal 12 kayaknya ada, atau di pasal 20 kalau tidak salah itu dikatakan di sana bahwa naga itu adalah ya, iblis atau naga itu adalah setan ya. Jadi ular itu adalah setan ya. Jadi ayat pasal kalau kita gabungkan itu sebenarnya setan yang dijadikan Tuhan menjadi alatnya untuk mencobai Hawa ya. Setan ya ular itu ya. Jadi bukan ular jasmani, yang di Taman Eden juga bukan ular jasmani itu. Karena dia bisa ngomong ya, dan dia dikutuk menjadi makan debu ya. Debu juga itu, mana ular jasmani makan debu? Ular jasmani itu makan kodok dan sebagainya ya. Itu makan debu itu, debu itu pun simbol manusia itu. Jadi artinya ular dikutuk dan makanannya sampai sekarang itu makanannya manusia. Dia dengan cara mencobai dan membunuh. Itulah makanan ular itu. Nah, Israel ini, dia ular yang di Taman Eden ini, kenapa dia bisa mencobai Hawa sehingga jatuh Hawa itu? Ya. Di sini ada di dalam sifat Hawa itu ada suatu rasa ketidakpuasan dengan keadaan dia itu, sehingga ketika dia diminta untuk merubah keadaannya supaya menjadi seperti Elohim, katanya itu kan pencobaan itu, walaupun itu tipuan. Hawa jatuh ke sana, ya. Dia melanggar, dia makan buah itu, ya. Nah, kita nggak bicara soal Adam dulu. Yang penting ini pencobaan ular itu, prinsipnya, kalau seseorang tidak puas dengan keadaannya saat ini, itu sangat mudah terkena tipu daya ular, ya. Saya beri contoh aja lah, ya. Kalau orang tidak puas dengan keadaannya, baik keadaan keluarga, barangkali pekerjaan atau pelayanan atau keadaan dirinya lah, itu dia gampang mengambil keputusan-keputusan yang dia rasa baik, itu gampang dia mendapat ide-ide ular itu padahal untuk dia merubah keadaan itu, karena dia nggak puas dengan keadaannya. Lain dengan orang yang puas dengan keadaannya. Memang orang yang puas dengan keadaannya juga dia akan mengambil langkah-langkah, tapi dia lebih tenang. Saya sudah puas dengan keadaan saya sudah merasa luar biasa pengaturan Tuhan atas hidup saya, baik pekerjaan saya, pelayanan, keluarga, saya sudah puas. Dan kalau ada sesuatu ide-ide, katakanlah itu, dia dengan tenang bisa menguji itu. Oh ya, ini benar nggak dari Tuhan ini? Apa dari setan? Ya, dia tidak akan tergesa-gesa melangkah. Ya, kalau orang yang udah puas dengan keadaannya, beda dengan orang yang tidak puas dengan keadaannya, dia akan sangat mudah terkena tipu daya itu. Itu makanya sangat Alkitab bilang, nasihati, engkau harus belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Ya, ini Israel ini kenapa dia kena ular dia? Ini kan sebenarnya Tuhan ngasih ular jasmani magut Israel itu sebenarnya memberi pelajaran kepada Israel bahwa engkau tuh sudah dipagut sama setan, makanya kamu bersungut-sungut, nggak puas, bersungut-sungut dan protes sama Tuhan, sama Musa. Nah itu, jadi orang yang dipagut ular, ya, itu adalah orang-orang yang nggak puas dia dengan dirinya, dengan keadaannya, dengan keluarganya barangkali, pekerjaannya atau pelayanannya, nggak puas dia. Nggak ada rasa bersyukur, ya, nggak ada rasa sukacita, puji Tuhan, engkau sudah berikan segalanya, nggak ada rasa begitu. Jadi bawaannya mau pergi aja gitu loh, ya. Alkitab juga bilang di dalam Mazmur, diamlah di negeri, berlakulah setia, walaupun bagaimanapun negeri itu adalah
Itu masuk Daud itu ya, masuk 37 itu. Karena waktu itu Daud kan dikejar-kejar Saul, dia mau lari ke daerah Palestina. Palestina itu waktu itu. Nah, akhirnya dia terpaksa dia mengalami krisis Diklat. Nah, itulah dia belajar. Diamlah di negeri, berlakulah setia, sama seperti Elimelek ketika dia di Israel. Dia nggak setia di dalam negeri, walaupun itu ada kelaparan. Dia pindah ke Moab. Akibatnya mati anaknya dua, Mahlon, Kilion ya. Dia pun mati, hidupnya hancur ya. Jadi nggak punya keturunan. Untunglah ada si Boas yang bantu itu ya, melalui Rut itu akhirnya punya anak keturunan. Obed ya, Obed punya keturunan Isa punya Raja Daud. Jadi orang yang tidak puas itu bahaya itu. Kalau saudara dan saya tidak puas, siap-siaplah dipadut ular itu, atau dipadut dengan ide-ide ya. Karena iblis ini kan juga memberikan ide-ide dia. Kau akan begini, kau akan menjadi seperti Elohim, kau akan lebih enak kalau begini, kau banyak itu ide. Hati-hati. Kalau saudara dan saya tidak puas, tidak bersyukur, tidak bersukacita, sudah siap itu dipagut ular itu ya. Ini cuma pelajaran ya. Itu pelajaran buat kita untuk kita belajar puas ya dengan apa yang Tuhan atur. Puas itu bukan berarti enak selalu, enggak. Puas itu artinya dari dalam batin ya, ada rasa puas. Barangkali di luarnya enggak terlalu enak ya, bukan berarti lain itu ya. Kalau enak karena di luar itu enggak puas itu kayak kita lapar makan kenyang nanti lapar lagi. Kepuasan itu dari batin ya, bukan dari luar. Luar kita bisa jadi banyak persoalan ya, tapi kalau di dalam ada rasa puas, rasa syukur, rasa sukacita, kita nggak gampang dipagut ular, nggak gampang dipagut oleh ide-ide, baik yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, atau pelayanan, atau apa, nggak gampang. Kita bisa dengan tenang, merenung, ditanya dulu, ini benar idenya ini dari Tuhan, ataukah benarkah ini, kalau ada ide bisnis begini ya, kita tanya dulu gimana, gitu loh. Nggak gampang terpancing lah ya. Kita bisa dengan tenang, karena orang yang puas, itu dia tenang ya, nggak gampang ya. Nah, mari kita langsung aja masuk kepada simbolnya ini yang bersungut-sungut ini. Yang ketiga lah, langsung kita masuk ini ya. Dikatakan di sini tadi dalam Injil Yohanes ini dibilang sama seperti ya Musa meninggikan ular, demikian anak manusia harus ditinggikan. Jadi ditinggikan ini tentu pengertiannya disalib ya. Nah, banyak orang pikir bahwa salib Yesus itu hanya Yesus yang disalib di sana. Tidak begitu ya. Kalau Alkitab gini loh. Saudara bukan percaya kepada fakta sejarah bahwa ada seorang yang namanya Yesus disalib di kayu salib. Kalau percayaan seperti itu tidak menimbulkan iman. Percaya kepada fakta sejarah. Tapi saudara dan saya harus percaya kepada apa kata firman Tuhan tentang fakta itu. Apa kata firman Tuhan tentang penyaliban Yesus itu? Itu yang penting. Karena firman Tuhan menimbulkan iman kalau kita mendengarnya. Sekali lagi ya, banyak orang, bahkan barangkali orang di luar Kristen pun percaya fakta bahwa ada seorang yang, walaupun ada juga yang nggak menentang, percaya bahwa ada seorang yang namanya Yesus yang disalib di kayu salib itu, ya. Tapi percaya kepada fakta yang seperti itu tidak menimbulkan iman. Tapi kalau saudara percaya kepada apa kata firman Tuhan tentang penyaliban itu, itulah yang menimbulkan iman. Nah, ini saya akan masuk ya. Pertama, apa kata firman Tuhan tentang penyaliban itu? Penyaliban Yesus. Alkitab mengatakan, Roma itu pasal 6, bahwa manusia lama kita turut disalibkan di sana. Jadi yang disalib walaupun secara fakta sejarah cuma Yesus di situ, tapi kata firman Tuhan yang disalib di situ bukan cuma Yesus, tapi manusia lama kita turut disalibkan, telah disalibkan. Manusia lama itu seluruh keberadaan kita yang jatuh akibat Adam jatuh itu sudah disalibkan.
Ya, itu satu fakta ya. Yang kedua, Paulus bilang, aku telah disalibkan bagi dunia dan dunia bagi aku. Jadi yang disalib itu bukan hanya Yesus, tapi juga dunia, sistem, termasuk penguasanya, dihakimi. Karena Yesus bilang juga saat ini penghakiman akan dunia sudah mulai di malam terakhir itu. Jadi yang dihakimi, yang disalib di sana selain manusia lama itu adalah dunia dan penguasanya sekalian. Ular itu, ya, penghakiman ular, atau lebih tepat begitu kali ya. Karena ular tembaga yang Musa tinggikan itu sebenarnya ular yang dihakimi. Karena tembaga itu simbol daripada penghakiman. Jadi menurut firman Tuhan ini yang disalib itu, tentang salib Kristus itu adalah ular dihakimi di situ. Ya. Barang siapa yang percaya, dia percaya ular sudah dihakimi. Iblis sudah dijatuhkan hukuman lah gitu ya. Nggak berkuasa lagi dia, iblis itu. Karena apa? Sudah dihakimi dari salib itu. Ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sebenarnya yang disalib itu bukan cuma manusia lama saja, bukan saja dunia dan penguasanya, tapi bahkan ciptaan lama itu disalib. Saya beri contoh ini ya, di Alkitab bilang Yesus itu sebagai Adam terakhir dan manusia kedua. Ini sangat penting ya istilahnya ya. Adam terakhir. Enggak dibilang Adam kedua. Adam terakhir. Apa ini artinya? Adam pertama itulah yang membawa seluruh ciptaan jatuh ke dalam alam kesia-siaan. Dalam surat Roma dikatakan, bahkan pengkhotbah juga bilang, kita ini hidup di bawah matahari istilahnya itu ya. Dalam kitab pengkhotbah ada sekitar 52 kali saya pernah hitung itu. Istilah di bawah langit, di bawah matahari itu artinya alam kesia-siaan. Ciptaan jatuh ke dalam alam, ciptaan pertama ke dalam alam kesia-siaan oleh perbuatan Adam, jatuhan Adam. Yesus sebagai Adam terakhir mengakhiri ciptaan lama ini. Diakhiri di kayu salib. Ya. Yesus mengakhiri ciptaan lama. Kemudian sebagai manusia kedua, dia memulai suatu ciptaan baru. Itu makanya di kitab Wahyu dikatakan Yesus itu permulaan ciptaan Elohim. Bukan Yesus diciptakan, tapi Yesus permulaan ciptaan baru. Manusia kedua. Ya. Ada manusia pertama, ciptaan yang lama, ini dia manusia baru, manusia kedua adalah ciptaan baru. Jadi saudara lihat ya, salib itu ini soalnya jarang diberitakan dalam dunia kekristenan. Kebanyakan orang yang diberitakan ya ada berkat-berkat, ada ini itu kesembuhan begini begitu, perpuluhan lagi buat sulung. Akhirnya orang Kristen jadi nggak tahu itu salib itu apa. Padahal ini poin penting. Paulus itu memberitakan salib, ya. Jadi yang pertama saya ulangin lagi nih, penting ya ini. Salib. Kata firman Tuhan tentang penyaliban Yesus yang adalah fakta sejarah itu, pertama, manusia lama kita turut sudah disalibkan di sana. Satu. Kedua, bahwa dunia, sistem dengan penguasanya, iblis itu, sudah juga ditumpas di situ, dihakimi. Ketiga, sebagai Adam terakhir, Yesus mengakhiri ciptaan lama yang jatuh dalam alam kesia-siaan itu. Dan ketika dia bangkit, memulai ciptaan baru. Kalau kita melihat kepada salib, percaya ya. Percaya karena kita mendengar firman Tuhan tentang salib Yesus itu. Ya. Kita mendengar firman, maka kita mengalami apa yang disebut di sini dikatakan mendapat hidup kekal atau mendapatkan zoe. Hayat yang dimiliki oleh Kristus itu kita miliki. Atau lebih tepat banyak istilah, atau kita lahir baru. Karena orang yang lahir itu mendapatkan hayat. Seorang bayi
Dia lahir ke dunia karena dia mendapatkan hayat dari orang tuanya. Ya. Kalau kita di sini dikatakan mendapatkan hayat, itu artinya lahir baru atau lahir dari atas. Atau kita punya hubungan sebagai anak. Karena perjanjian kita juga bapa dengan anak. Ya ingat ya, perjanjian yang Yerusalem itu Yahweh dengan Israel itu sifatnya suami istri. Kalau saya baca dulu sekali ya. Di banyak orang nggak ngerti juga ini soalnya. Jadi saya mau bicara sesuatu poin identitas ini yang sangat penting sekali. Waktu saya masih ada sedikit. Ya, dikatakan di sini Yeremia 31 ini ayat yang ke-32 aja ini dikatakan bukan seperti ini saya pakai ILT ya. Bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Atau istilah Ibrani sebenarnya di dalam terjemahan LAI ini bukan suami tapi Tuhan yang berkuasa. Sebenarnya istilah Ibrani Baal itu kata kerja artinya menikahi. Walaupun dari Tuhan aku sudah menikahi dia dan sebagai suami aku menjadi Tuhan yang berkuasa, berotoritas. Karena suami berotoritas istri, begitu. Jadi bahwa hubungan antara Israel dengan Yahweh adalah hubungan suami dan istri. Makanya kalau Israel berbuat menyembah berhala itu dalam perjinahan. Nah kalau kita perjanjian ini dengan kita di perantara Yesus ini adalah bapa dengan anak. Kita menjadi son of God. Hanya kalau belum kita dewasa, belum akil balik, kita belum bisa mewarisi. Yesus sudah akil balik, dia mewarisi. Yalah, segala otoritas surga di bumi diberikan kepadaku karena dia sudah mati dan bangkit mewarisi. Nanti kita juga begitu di Roma pasal 8 di kedatangan Tuhan itu kita mewarisi apa? Kingdom, otoritas. Bersama dengan Yesus kita akan melayani sehingga ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Dipulihkan lah ya. Istilahnya begitulah ya, supaya gampang. Jadi kesimpulannya, ular tembaga itu kalau kita melihat kepada salib dan mendengar apa kata firman